Yang dulunya kita setiap pagi nunggu loper koran kan. Iya, Nah, betul. nunggu, kita buka koran terus baca berita. Nah, sekarang kita tinggal scroll HP nih. Ini udah senior banget ya Pak. Kalau saya kan masih pemula Pak. Ya, sama saja sebenarnya. Nggak ada wartawan senior, junior, nggak ada. Oh, Dengan era digitalisasi ini, dengan kemudahan pendirian perusahaan, lebih banyak lagi justru lebih ya. banyak lagi. Perlu sedikit pahami ya, bahwa karya jurnalistik dengan karya media sosial nggak sama. Oh, nggak sama ya Pak? Nggak sama. Oh iya. Oke teman-teman, berbincang dengan media, jurnalis, dan wartawan. Hal yang sering kita dengar ketika kita mendengar suatu berita. Nah, yang dulu kita biasanya tiap pagi hari membuka koran, sembari meminum kopi. Nah, sekarang tinggal kita buka TikTok aja nih Pak, udah dapat informasi. Wah, Asik. asik. Ya, zaman sekarang ya Pak, udah berubah. Nah, teman-teman kita akan membahas evolusi dari dunia jurnalis atau wartawan dari zaman dulu ke zaman sekarang, yaitu zamannya Gen Z. Oke Pak. Nah sekarang saya punya tamu istimewa nih, seorang wartawan senior yang sangat ahli dalam dunia jurnalistik dan wartawan. Nah silakan perkenalan Pak. Ya, saya Gadut Imawan ya. Sehari-hari bekerja di harian pagi Mimuik sebagai kepala biru di Banyuwangi. Gitu. Oke, terima kasih. Wah, ini udah senior banget ya, Pak. Kalau saya kan masih pemula, Pak. Ya, sama saja sebenarnya. Nggak ada wartawan senior, junior, nggak ada. Oh, Nggak ada. Tapi kan untuk setara ilmunya kan Bapak. Betul. Nah, saya kali ini mau belajar nih, Pak, dari Bapak. Nah, mengenai bagaimana pandangannya Bapak nih tentang media zaman sekarang, seperti yang kita contohkan di awal, yang dulunya kita setiap pagi nunggu loper koran kan. Iya, Nah, betul. nunggu, kita buka koran terus baca berita. Nah, sekarang kita tinggal scroll HP nih. Iya. Kalau kita menengok ke belakang ya, itu di sekarang era digital, yang kemarin itu enggak kan gitu, manual taruhlah seperti itu. Kita untuk tugas jurnalistik sekarang bekerja ya, jurnalistik itu sangat lebih berat kan gitu. Justru lebih berat ya, Lebih Pak? berat. Oh. Karena satu ya kan, dengan era digital sekarang ini kita nggak perlu ya kan informasi, media sebagai wadah informasi kan. Itu nggak perlu kita nunggu koran kan. Sekarang dengan membuka HP, bangun tidur sudah gadget kan ya. Kita buka sudah dapat informasi di situ. Itu yang pertama. Berita viral dan sebagainya itu, Pak. Itu. Jadi itu memang menariknya kan gitu. Kalau zaman dulu wartawan itu atau tugas jurnalis ya seorang wartawan itu sangat sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Oh, masih lebih sedikit. Iya, sangat sedikit, hanya korannya berapa, dulu berapa, Oh. TV-nya cuma berapa, radionya berapa. Kan gitu. Sekarang ini iya kan, dengan era digitalisasi ini, dengan kemudahan pendirian perusahaan, Lebih banyak lagi justru lebih ya. banyak lagi. Ditambah lagi dengan media sosial. Iya Pak, untuk medsos ini ya mungkin wartawan zaman sekarang nih nggak hanya cuma ini ya nulis aja ya, mungkin mikirin gimana visualnya, teknologinya harus memahami. Betul itu. Perlu dikit pahami ya, bahwa karya jurnalistik dengan karya media sosial nggak sama. Oh nggak sama ya Pak? Nggak sama. Oh iya. Karena payung hukumnya juga berbeda. Oh jadi itu gimana Pak bedanya? Kalau karya jurnalistik itu payung hukumnya itulah Undang-Undang 40 tahun 99 Itu tentang jurnalistik, tentang pers. Oh iya pers, Ya, iya kan? iya iya. Itu. Kalau media sosial payung hukumnya Undang-Undang ITE. Oh iya UU ITE ya Pak. Ya, ini harus dipahami. Makanya kenapa kok ketika ada delik pers itu tidak bisa dilaporkan ke kepolisian. Oh karena Itu. perbedaan Kita hukum ngomong tadi. delik pers ya. Kita nggak ngomong tugas jurnalis wartawannya. Yeah. Kalau wartawannya melakukan dugaan pemerasan, bahkan ranahnya polisian, ranah hukum. Lepas dari itu, kan gitu. Yeah. Kalau yang sengketa itu masalah jurnalistik,
itu ranahnya Dewan Pers, bukan Ranahnya, ranahnya polisi. baru itu ranahnya Dewan Pers itu tadi ya Iya, Pak. Oh, betul. jadi itu ya perbedaannya Pak. Perbedaannya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan era digitalisasi atau media sosial yang dikatakan sampean tadi. Iya. Sekarang ini informasi lebih cepat kan gitu. Lebih cepat. Bahkan seorang jurnalis kalah cepat. Ketika taruhlah ada kejadian di salah satu desa, taruh ada kebakaran, ya kan. Iya, Yang iya. punya akun medsos langsung. Ya. Bahkan wartawan Iya. tidak tahu kan gitu. Tapi dengan adanya medsos itu kita bisa menggali informasi lah di situ. Lebih dalam Lebih lagi. dalam lagi bagaimana cara mengemas beritanya, bagaimana cara menulis yang menarik kan gitu kan. Itu. Tapi tulisannya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, Kan iya itu Pak. gitu. Ya Jadi kan? Jangan sampai menyimpang karena kita berita itu tidak boleh seenak udelnya nulis. Kita menulis seseorang harus balan, harus berimbang. seimbang itu ya Iya, antara apa berimbang. ini. Ya itu. Oh, banyak pertimbangan ya. Berimbang. Misalkan mengkritisi seseorang, Iya, iya. ya kan, menjelekan si A taruhlah, ya kan. Kalau si A itu tidak dikonfirmasi juga, itu nggak berimbang. Nah, ini bisa masuk tadi. Jadi tidak berimbang. Perimbangan itulah yang penting. Oke Pak. Terus Pak, menurut Bapak gimana nih? Apa yang paling mencolok kalau Bapak melihat jurnalis zaman now? Iya. Gen Z inilah Gen kayak Z, saya kayak iya. gini. Apa yang paling mencolok menurut Bapak? Satu ya, memang dengan kecepatan berita sekarang ini, dengan media online khususnya, dengan jiwa muda Gen Z yang memang sangat kreatif sekali, wawasannya juga sangat bagus ya kan, terus Iya, apa klik namanya? sosmed tuh. Iya itu, tiap hari dia itu membuka gadget, buka HP, Gadget, TikTok ya, ya. TikTok semua, di situ kan sumber informasi. Iya, iya. Bagaimana kita seorang jurnalis muda khususnya itu mampu gitu loh. Oh, saya besok akan menulis seperti ini. Besok akan saya tulis pictures. Ya gini, macam-macam kan itu. Iya, Tidak jadi- hanya straight news ketulisannya. Saya buat yang menarik sekali. Bagaimana tulisan saya ini bisa dibaca oleh pembaca kan gitu. Menambah viewer kan gitu. Iya, Ya kan? jadi Kalau memang itu masuk ke wawasannya. YouTube, ya iso Subscribe. subscribe itu Iya. kan tujuannya di situ. Apalagi Iya. karena itu sekarang ini ya, dengan motivasi teman-teman muda, secara otomatis wartawan yang sudah lama ya kan Iya, iya. akan sama-sama ketika bagaimana tetap mempertahankan tulisannya yang bagaimana lebih bagus kan gitu. Tidak hanya menulis Cuma tujuannya viewers itu aja ya. viewer. Nah, ini lain karena Mm-mm. isinya yang lebih mengena kan gitu, diterima oleh masyarakat kan gitu. Itu. Mungkin untuk jurnalis saat ini yang paling mencolok adalah itu ya Pak, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan teknologi sosial Betul, media. iya, itu. Terus juga mereka punya wawasan yang luas karena mereka punya gadgetnya mereka itu ya. Memang kelebihannya Kelebihannya. wartawan muda sekarang itu gak gaptek kan gitu. Iya. Kalau orang-orang yang sudah tua kan udah gaptek. Clear itu masalah itu Iya, iya. kadang itu. Masih cari tombol subscribe-nya ya Pak. Oke. Terus kalau menurut Bapak nih dari berbagai perkembangan mulai dari media sosial, wawasan yang lebih luas, informasi yang lebih cepat. Nah, apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi dari media ini dari era-era zaman sekarang? Sekarang ini gini, dengan kemudahan pendirian usaha ya, khususnya di bidang media, terkadang pemilik perusahaan itu tidak memenuhi keinginan Dewan Pers. Standarnya Standarnya seperti itu. Seperti taruhlah, seperti Suara Gong sekarang ini kita ngomong ini. Suara Gong itu salah satu media online yang sudah terverifikasi faktual. Iya benar. Ya, satu syaratnya itu adalah masalah kesejahteraan. Karyawannya harus ber-BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ini yang diutamakan oleh Dewan Pers. Kalau asal-asal mendirikan usaha media online dan sebagainya, itu tidak mematuhi himbauan Dewan Pers, seenaknya gitu loh. Iya. Kesejahteraan wartawannya tidak
diperhitungkan. Kiprahnya kan masih itu di bawah naungan Dewan Pers ya Pak. Iya, karena Dewan Pers itu terus akan memantau mana perusahaan-perusahaan itu. Intinya Dewan Pers itu inginlah wartawan itu sejahtera. Oke. Terus ini ada satu pertanyaan juga Pak yang cukup kontroversial di mana dari ini antara influencer dengan wartawan. Nah, ini kan sering jadi perdebatan nih yang influencernya dia suka ini ngulik-ngulik masalah fenomena sementara wartawan kan harus ada kode etik untuk mengulik itu. Nah, menurut Bapak gimana nih? Gini, sebenarnya influencer maupun jurnalis ya itu sama-sama menguntungkan kan gitu. Kadang-kadang ya ada yang kalau influencer netizen taruhlah kan kadang menghujat seenaknya kan gitu. Iya. Tanpa melihat bagaimana psikologi orang yang dihujat dan sebagainya. Kalau wartawan tidak boleh. Karena wartawan itu menulis tidak asal menulis. Iya, gitu. benar banget. Harus apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bukan katanya. Ini yang. Jadi nggak bisa wartawan itu menulis seenak udulnya. Taruhlah narasumber bilang A, ditulis B, nggak boleh. Akan diprotes oleh narasumber. Integritasnya ya Pak emang. Iya betul kan gitu. Sekarang ini kan di era digital kadang-kadang itu ya kepada kaum muda jangan seenaknya memainkan jempol, ibu jarinya. Kadang-kadang kan ngawur kan gitu. Ada orang seenaknya seenak jempolnya sekarang ya Pak. Jempolnya, bukan seenak mulutnya. Iya kan? Ujung-ujungnya masuk laporan polisi. Laporan polisi, pencemaran nama baik gitu ya. Banyak toh kan ya jaga itu. Gitu. Jadi saya menghimbau lah kepada teman-teman muda. Sebenarnya kalau wartawan itu tidak ada senior menurut saya, tapi itu yang menurut saya senior itu wartawan yang mengerti tugas jurnalistik, menulis, ya kan, tidak copas berita. Iya. Hanya itu. Jadi ayo sama-sama apalagi ini Suara Gong ini ya. Iya, media online dari Malang ini, Kota Malang khususnya ya, yang sudah banyak viewernya khususnya nih. Iya Pak. Ya, mari kita bangun bersama, mari kita bekerja jurnalistik sesuai dengan aturannya, nulis sesuai dengan kode etik. Nah, jadi perlu diingat ya buat teman-teman yang mungkin ini ya dari bagaimana kita harus menyikapi suatu fenomena, nggak asal jempolnya doang ya Pak yang main ya Pak. Informasi yang harus berimbang. Meskipun kalian bukan wartawan atau enggak, hati-hati dengan media sosial dan informasi. Nah, mungkin ini Pak ada bisa kasih pesan untuk para wartawan muda Gen Z ini. Ya, pesan-pesannya. Ya, pesan-pesannya kepada teman-teman wartawan muda. Ayo, mari kita jaga integritas jurnalistik wartawan itu agar nama wartawan tetap baik di mata masyarakat. Itu aja. Tulis yang baik, tulis yang benar, jangan memberitakan berita hoax. Oke, teman-teman. Sekiranya itu obrolan kita ya mengenai perspektif bagaimana perubahan atau evolusi dari media yang terdahulu ke yang sekarang ya Pak, khususnya dari wartawan, jurnalistik, dan juga berbagai perbincangan mengenai sosial media dan informasi yang cepat. Oke, dan sekian dari saya Ayasa dan Bapak Gatut, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Dadah.